para pelaku ini membeli timah itu dari beberapa masyarakat yang melakukan praktek pertambangan. Ya, namanya ini kan boleh dikatakan dunia persilatan sudah. Yang tidak ada surat izin ngajar silat, tapi tidak diketahui sembunyi-sembunyi di hutan. Masa ya Singapura nggak punya sumber daya, dia bisa mengatakan di data statistik mereka ada produksi timah. Harga timah Indonesia menurun tajam. Selain karena persaingan harga timah dunia, melorotnya harga timah juga dikarenakan aksi penyelundupan timah di Indonesia masih terus terjadi. Penyelundupan timah tidak hanya dari perusahaan penambangan resmi, tetapi penyelundupan timah dari penambangan ilegal juga masih marak terjadi. Dalam 3 bulan terakhir, aparat kepolisian berhasil menggagalkan beberapa kali penyelundupan timah di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Berbagai upaya-upaya pencegahan agar tindak penyelundupan tersebut tidak terjadi. Yang kami antisipasi adalah bagaimana setelah timah didapat ini larinya kemana. Nah ini yang kami awasi betul, jangan sampai terjadi pergerakan barang ini yang tidak diketahui, tidak melalui proses mekanisme perizinan yang benar. Akhir Maret lalu, Polres Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat akan ada penyelundupan pasir timah di kawasan pantai Belitung. Perkiraan kita di atas jam 12 malam baru bisa untuk digeser ke laut dengan menggunakan perahu. Barang ini mau dilarikan ke luar Pulau Belitung, Ya. dan itu terletak di tepi pantai. TKP ini kira-kira 100 sampai 200 meter dari situ aja udah berhenti karena ada orang-orang mereka. Daerah dari situ udah kayak tahu. Berangkat mendahului. Sekalian kalian melakukan pengamatan di sekitar TKP. Tim pun bergerak ke Pantai Pendaunan, Pantai Tanjung Tinggi, Desa Sijuk, Belitung, sekitar 35 menit perjalanan dari Polres Belitung. Di Pantai Pendaunan, Kecamatan Sijuk, kita lakukan interogasi di TKP dan kita dapati sebuah lubang, posisinya berada di tepi pantai dan kita duga itu akan dibawa keluar Pulau Belitung. Di lokasi inilah, di Pantai Pendaunan Sijuk, 158 karung pasir timah dengan total sekitar 4 ton timah disembunyikan dalam timbunan pasir pantai. Pasir timah ilegal diduga akan diselundupkan keluar Pulau Belitung karena tak jauh dari tumpukan pasir timah terlihat perahu yang ditambatkan. Malam itu aparat kepolisian pun menangkap 4 orang pelaku penyelundupan, tetapi dari hasil pemeriksaan hanya 2 yang dijadikan tersangka, AG dan AC. Menetapkan 1 orang sebagai DPO, berdasarkan pengakuan tersangka bahwa tersangka sendiri sudah melakukan beberapa kali. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka AG alias Cingku 56 tahun mengaku tidak tahu soal penyelundupan pasir timahnya. Karena dirinya hanyalah disuruh untuk mengumpulkan pasir timah dan menyerahkan pada YT. Bahkan sampai saat ini YT belum membayar pasir timah pesanannya. Waktu ditangkap saya nggak tahu, itu malam hari saya ada di rumah. Itu bawa ke pantai itu saya nggak tahu menau.
Saya nggak ada urusan ke pantai. Saya cuma tahu tok di gudang Aceh. Hal tersebut dipertegas dengan pengakuan tersangka Aceh, 35 tahun sang pemilik gudang, yang juga tidak mengetahui kemana pasir timah tersebut akan diselundupkan. Saya kan dijanjikan cuman nitip, pinjam gudang itu buat nitip. Dan dari pengakuan kedua tersangka, Cingku sang pemilik 20 karung timah dan tersangka Badrun pemilik gudang, mereka hanya mengikuti perintah YT, orang yang mereka kenal sebagai sesama pemain timah. YT diduga menjadi otak pelaku penimbunan pasir timah dan penyelundupan timah ilegal keluar Pulau Belitung. Di Aceh ini karena suruh Yanto. Katanya bawa ke bibir pantai, kita nggak tahu. Yang bawanya BY yang ngambil. Kedua pelaku pemilik timah ilegal dan pemilik gudang, Aceh dan AG, terbukti melanggar Undang-Undang Minerba dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Kedua pelaku, AC dan AG, adalah sang penadah dan pemilik gudang. Keduanya menjadi jaringan penyelundupan timah ilegal antar pulau dan antar negara. Tak hanya menangkap dua pelaku Sincu dan Badrun, Polres Belitung juga masih mencari dua pelaku lainnya, sang penerima pesanan YT dan sang penyelundup atau penerima timah ilegal Bang Riau. Ada orang kita, ada orang di sana. Kalau sekarang mereka tidak mau tampil karena banyak kegagalan. Banyak kegagalan orang-orang Indonesia lah yang tampil. Jalan tikus banyak.